Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf Kak Prasasti untuk ya benar udah sesi pertama ya. Ya untuk mempersingkat waktu eh, kami langsung ke materi saja ya, yaitu materi yang pertama memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Nah, etika atau etik mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Lalu isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informatis. Lalu di sini ada 5 dimensi modal era informasi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi, yang kedua hak dan kewajiban terkait kepemilikan, yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, dan yang kelima yaitu kualitas hidup. Lalu di sini ada tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Tren pertama yaitu kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampak dari tren ini yaitu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Lalu ada tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampak dari tren ini, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Lalu ada tren kemajuan analisis data. Dampak dari tren ini, perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Lalu ada tren kemajuan teknologi jaringan. Tren ini berdampak yaitu menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Lalu yang kelima yaitu dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Nah, dampak dari ini, ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk slide selanjutnya yaitu saya persilakan untuk Indonesia, silakan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasarnya yang pertama ada responsibility, elemen yang menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang telah dibuat. Dan kedua ada akuntabilitas, yaitu fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Dan yang terakhir ada liabilitas, yaitu merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Dan proses hukum adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti. Dan selanjutnya ada analisis etika, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas, definisikan konflik atau dilema, dan diidentifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil, identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika, yaitu perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan tidak baik itu baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Dan jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil, dan ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Dan asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Dan dimensi moral dalam sistem informasi itu ada instruksi Eropa mengenai perlindungan data, tantangan internet terhadap privasi, dan solusi teknis. Selanjutnya dijelaskan oleh Milati. Selanjutnya hak kekayaan.
Kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari pengadaan hasil karyanya oleh pihak lain. Yang ketiga, paten. Paten memberikan hak monopoli eksekutif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Selanjutnya, sisi interaktif organisasi. Pemborosan waktu kesenjangan digital baru. Pada masa awal komputer pribadi dan internet, beberapa analis teknologi dan sosiolog mengkhawatirkan tentang kesenjangan digital, di mana orang yang lebih kaya dan berpendidikan jauh lebih diuntungkan dengan kehadiran teknologi baru, ketimbang masyarakat dari kelompok yang kurang beruntung. Tapi perkembangan teknologi sekarang telah memungkinkan semua kelompok masyarakat dapat menggunakan komputer dan internet setiap hari dengan jangka waktu yang lama, sehingga perhatian kesenjangan digital sekarang telah bergeser bimbingan orang tua dan pengawasan dalam penggunaan teknologi lebih penting ketimbang akses kepada teknologi itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kamodi. Ya, selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen memecahkan permasalahan bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Next. Selanjutnya di sini ada sistem informasi akuntansi. Pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari perkumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakaian baik di dalam maupun di luar perusahaan. Next. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, untuk penganalisa perilaku. Setiap sistem yang tertuang dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya, kecuali seorang akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Dan yang kedua, metode kuantitatif. Seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektivitas dan nilai dari informasi tersebut. Yang ketiga di sini ada komputer. Komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Khairunisa. Next lagi, Kak. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari SIA. Yang pertama yaitu bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas organisasi atau perusahaan. Dan kedua ada bagaimana caranya menyalurkan data, informasi sehingga berguna bagi pengambil keputusan. Yang ketiga ada bagaimana caranya menjamin reliabilitas, keakuratan, dan kecepatan data dan informasi yang disajikan. Dan perbedaan utama sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yaitu perbedaannya sistem informasi manajemen mencakup semua data yang terdapat dalam organisasi, sedangkan sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari informasi tertentu. Dan fungsi sistem informasi akuntansi yang pertama, SIA mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan transaksi sehingga organisasi dapat mereview apa saja yang telah terjadi. Dan yang kedua, SIA memproses data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan
yang sesuai dengan manajemen untuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dibacakan oleh Hafiz. Ya, sistem informasi akuntansi dalam menguraikan bisnis organisasi, yaitu proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Lalu ada jenis-jenis proses bisnis. Yang pertama yaitu siklus pengeluaran terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam pembelian dan pembayaran untuk barang atau jasa yang digunakan oleh organisasi. Dan yang kedua, siklus sumber daya manusia atau penggajian terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam mempekerjakan dan membayar gaji pegawai. Dan yang ketiga, siklus pendapatan terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam penjualan barang atau jasa dan mengumpulkan pembayaran untuk penjualan tersebut. Dan selanjutnya yaitu peranan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua memperbaiki efisiensi. Dan yang ketiga memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang keempat menciptakan keunggulan kompetitif ya. Dan selanjutnya itu sistem informasi akuntansi dalam menambah nilai organisasi. SIA adalah bagian dari infrastruktur perusahaan yang mendukung penampilan dari aktivitas lain, value chain organisasi sebagai contoh bagi siklus pengeluaran dan proses informasi tentang pembelian. Nilai sistem informasi akuntansi adalah penyediaan, akurasi, dan informasi tepat waktu untuk menyajikan banyak aktivitas value chain. Perancang yang baik dari sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki lebih lanjut efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas. Nah, ini dalam aktivitas berikut adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan pembuatan keputusan. Dan yang keempat, membagi pengetahuan. Nah, mungkin cukup sekian dari